Listeners, Persiari sebagai wadah para penyiar radio di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis. Sebab selain menjadi wadah antar sesama profesi penyiar, dapat saling meningkatkan kompetensi diri dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul seiring perkembangan zaman. Dari pengalaman bersiaran radio masing-masing anggotanya, tentunya dapat membuat sesama anggota Persiari saling belajar melalui pelatihan yang digelar secara berkala. Persiari juga mampu menjadi jembatan aspirasi dari para penyiar radio di dalam negeri, sehingga para pemangku kepentingan, baik legislatif maupun eksekutif, dapat menindaklanjuti setiap aspirasi yang tengah disuarakan oleh para penyiar. Salah satu aspirasi itu berkaitan dengan kesejahteraan para penyiar radio. Untuk mendiskusikannya, saya sudah terhubung dengan juru bicara dan bendahara umum Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia atau Persiari, Hendra Setiawan di Jakarta. Selamat pagi Mas Hendra, salam sehat dan salam siar. Pagi, Reza. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Mas Hendra. Mas Hendra, sebelum kita bicara lebih jauh lagi terkait dengan persiapan deklarasi Persiari ya, yang akan digelar tanggal 11 Maret nanti. Apa sih sebenarnya yang mendasari didirikannya Persiari? Tujuannya itu apa saja Mas Hendra? Ya, Reza, pertama para penyiar radio di Indonesia ini sebenarnya sudah punya peran yang sangat penting, yang sangat strategis dalam fungsi menyampaikan informasi-informasi pada masyarakat, baik itu yang sifatnya edukatif atau sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Tetapi kami para penyiar radio di Indonesia itu merasa perlu lebih memaksimalkan lagi fungsi-fungsi itu, utamanya dengan era disrupsi informasi saat ini, baik yang langsung berhubungan dengan kebijakan pemerintah ataupun hal-hal yang memang menjadi kebutuhan publik, Reza. Oke. Nah, di situ sepertinya kita perlu menyamakan persepsi soal format penyiaran, soal hal-hal yang berhubungan dengan penyiaran, baik itu berkaitan dengan profesi penyiarannya sendiri maupun hal-hal lain yang berhubungan dari dampak penyiarannya itu, Reza. Iya, karena kembali lagi ya, para penyiar radio di Indonesia ini kan punya peran yang sangat strategis ini, Mas Hendra ya. Jadi memang Setuju. ini menjadi sebuah wadah begitu, wadah antar sesama profesi penyiar. Tapi kan sebagai wadah ini, para penyiar juga bisa meningkatkan kompetensi diri mereka masing-masing ya dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul seiring perkembangan zaman. Ini tantangan yang dihadapi selama ini apa saja nih, Mas Hendra? Ya, tantangan itu sebenarnya ada dua aspek ya. Aspek pertama itu berhubungan pastinya dengan kesejahteraan penyiar radio di Indonesia ya, dimanapun daerahnya ya, sebagai profesi penyiar. Itu menjadi catatan penting kami juga sebagai wadah organisasi yang akan dilahirkan tanggal 11 nanti. Dan hal lain yang berhubungan dengan perlindungan-perlindungan berkaitan dengan profesi penyiar itu, yang tambahannya adalah peningkatan skill dan kompetensi. Karena modelnya kan juga berubah. Saat ini orang itu mendapatkan informasi tidak satu jenis, atau kalau kita bicara soal radio pun, dulu sebelum era disrupsi itu radio ya didengarkan melalui media radio. Artinya ini kan ada yang streaming, ada yang online, ada yang berbagai cara juga melakukan penyiaran. Nah, hal-hal ini yang buat kami perlu kita tingkatkan kemampuan para penyiar, sehingga kalau saat ini kan Mas Reza siaran dari ruangan, ada mixer, ada mikrofon, ada perangkat-perangkat pendukung lainnya. Betul. Tapi kan sekarang ini juga ada orang melakukan penyiaran tanpa ada di ruangan studio gitu kan. Inilah teknologi dan perkembangan zaman yang perlu disesuaikan, diadaptasi oleh penyiar-penyiar sehingga tetap bisa menyesuaikan diri di zaman yang ada dan memberikan kontribusi positif. Begitu, Reza. Adaptasi itu penting ya. Ini kan apalagi kalau bisa dibilang radio ini kan memang salah satu media komunikasi yang paling jadul lah, Mas Hendra ya. Tapi sampai saat ini masih ada, masih aktif, bahkan juga banyak membuka ataupun bisa disiarkan di berbagai
kanal-kanal begitu ya Mas Hendra, Ya, bisa dikatakan seperti itu ya Mas Hendra. Tapi ya. aspirasi dari Persiari selain memang terkait dengan kesejahteraan para penyiar radio ini, apalagi yang ingin ditekankan oleh Persiari? Kita ingin adanya pembangunan ekosistem penyiaran di Indonesia ya, Reza. Oke. Eh, dengan perusahaan radio itu sendiri yang bergabung di PRSNI ya, kita tidak pernah menganggap ada hal-hal yang perlu permasalahkan. Justru kita menganggap perusahaan radio itu mitra strategis penyiar radio itu sendiri. Kalau perusahaan radio tidak tumbuh, tidak mungkin penyiar radio itu bisa eksis atau butuh cara lain untuk bisa eksis. Nah, disitulah kita istilahkan dengan membangun ekosistem penyiaran Indonesia. Perusahaannya, penyiarnya, hal-hal yang lain dengan ekosistem itu kita jaga, kita rangkul, kita membuat kesepakatan, bahkan itu yang kita istilahkan eranya multiplatform. Jadi produksi penyiaran atau konten penyiaran itu semuanya bisa disesuaikan dengan zamannya, dan semua itu adalah sebuah ekosistem penyiaran radio Indonesia. Begitu, Reza. Oke, dan juga ini banyak sekali dukungannya ya, termasuk dari KPI juga mendukung. Ini bagaimana melihat ini Mas Hendra? Pertama, kita memang ada cara-cara khusus atau target-target khusus yang tadi saya katakan itu. Kita membangun ekosistem penyiaran. Ekosistem penyiaran yang utama itu kan unsur pemerintah atau yang berkaitan dengan instansi pemerintah lah ya. Ya. Di situ ada Kominfo, ada KPI, atau ada juga Dewan Pers, ada juga PRSNI yang non pemerintah. Para pihak itu kita jadikan mitra strategi semua. Karena hal-hal ini tidak mungkin kita berbeda pendapat atau memiliki cara berpikir yang berbeda-beda untuk menuju satu tujuan, yaitu ekosistem penyiaran Indonesia yang sehat, adaptif, inovatif. Itu Mas Reza. Jadi terhadap para pihak itu yang berhubungan dengan pemerintah, baik itu KPI, Kominfo, atau juga ada Dewan Pers yang berhubungan dengan dunia pers, kita melakukan pendekatan-pendekatan khusus untuk membicarakan masalah penyiaran. Oke, Gitu. oke, memang butuh dukungan dari sejumlah pihak ya tentunya Mas Ya, Hendra. Dan kalau kita bicara lebih jauh lagi nih terkait dengan kesejahteraan para penyiar radio, karena kan masih terdapat penyiar radio di sejumlah daerah ini yang memiliki gaji maupun honor yang tidak masuk dalam kategori pengupahan perundang-undangan. Nah, nanti ini bagaimana mendorong agar memang soal kesejahteraan para penyiar radio ini akan terjamin ke depan? ya. Soal kesejahteraan yang salah satu ukurannya itu pendapatan bulanan atau rutin yang biasa disebut gaji ya, itu Ya. kita akan membentuk tim. Kita juga sudah memiliki tim hukum ya yang berkaitan dengan hubungan industrial ini atau hubungan kerja ini, yang pastinya akan menawarkan formulasi hubungan kerja dengan perusahaan radio yang lebih realistis lah. Karena kalau Lebih realistis. pendekatannya hukum tenaga kerja, pasti kan semuanya bisa jadi main kuat-kuatan atau bertahan pada persepsi masing-masing. Contoh soal hari kerja, jam kerja, itulah yang dijadikan acuan biasanya perusahaan menentukan upah atau gaji dari seorang pekerja. Nah, kami menginginkan profesi penyiar radio ini dikhususkan atau mendapat spesialisasi dalam hal hukum ketenaga kerjaan. Kami akan mencoba mendiskusikan hal itu dalam sebuah format yang tentunya kita akan diskusikan dengan Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, dan hal-hal terkait yang berhubungan dengan upah yang kaitannya langsung dengan kesejahteraan para penyiar, terutama di Indonesia Timur ya, yang memang masih banyak perusahaan-perusahaan atau penyiar radio yang dinilai belum mendapatkan pendapatan yang sesuai, gitu Reza. Oke. Nah, Mas Hendra, kalau kita bicara lagi terkait dengan para penyiar radio yang berada di Indonesia pastinya, ini kan penyiar radio bisa dibilang paling terdampak ya dari disrupsi teknologi yang tengah gencar melanda di setiap wilayah begitu. Nah, bagaimana Persiari ini bisa membuat profesi penyiar radio bisa kembali bergelora begitu di tanah air? Ya,
kami menilai eh, penyiar itu ya influencer. Hmm. Jadi sebelum hari ini orang menjadi influencer atau berprofesi sebagai influencer, Ya. sejatinya ya penyiar itu influencer. Ya. Mas Reza ini influencer. Hmm. Tetapi ruang dan produksi influencernya itu belum dibuat atau ditools oleh sosial media. Itu kan yang menjadi perubahan signifikan hanya sosial medianya saja sebagai ruang. Kalau soal menginfluencer atau mempengaruhi atau mengabarkan, sejak dulu para penyiar itu melakukan hal itu. Disinilah yang kita membangun istilah atau menamakan istilah multi platform agar teman-teman memiliki bukan konten kreator ya, tapi produksi siaran yang lebih inovatif dan tidak hanya disebarluaskan melalui radio konvensional, tapi juga media-media radio lain, baik itu streaming atau online, yang tentunya bisa membuat profesi-profesi baru atau tambahan-tambahan kegiatan baru yang profesi sebelumnya atau radio sebelumnya terkena dampak disrupsi gitu, Reza. Jadi itulah istilah kita inovasi dan adaptasi dengan multi platform siaran. Mungkin nanti akan banyak pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan produksi-produksi siaran yang sesuai dengan saat ini ya, itu Reza. Nah, menarik tuh kalau kita bicara lebih jauh lagi soal pelatihan-pelatihan nanti yang akan mungkin digalakan oleh Persiari ya terhadap para penyiar-penyiar radio di Indonesia. Apa yang menjadi fokus atau prioritas utama dari Persiari dalam melakukan pelatihan terhadap para penyiar radio? Apa sih yang ingin disamakan begitu, diseragamkan kepada para penyiar radio? Adi, ada yang terlewat tuh, kita soal instansi pemerintah atau G-nya, government-nya. Bahkan yang sudah kita lakukan itu berkaitan dengan pertanyaan Reza itu, radio milik pemerintah yang kita nilai diciptakan atau lahir memiliki tugas-tugas dan fungsi-fungsi menciptakan insan penyiar radio ataupun produksi penyiaran radio, itu kita mempercayai memiliki sarana dan prasarana sangat bagus. Dan di daerah-daerah yang juga tercover di Indonesia. Kita sudah melakukan komunikasi pertemuan dengan Direksi Radio Republik Indonesia dan akan melakukan nota kesepahaman untuk menggunakan fasilitas-fasilitas diklat mereka sebagai tempat penyelenggaraan pelatihan-pelatihan penyiar radio Persiari yang kontennya nanti setelah kami juga merumuskan dengan KPI, itu akan disesuaikan dengan situasi-situasi di daerahnya. Jadi mungkin saja gini Reza, simpelnya. Kita kan belum pernah mencoba ya konten ataupun muatan informasi lokal itu ya. Kita lebih pada informasi yang sifatnya nasional. Buat kami, kita akan mencoba hal itu. Contohnya jika memang di sebuah daerah tersebut potensi pariwisatanya bagus atau potensi usaha lainnya bagus. Nah, itu kan tidak dikemas dalam sebuah produksi penyiaran radio yang ke arah situ. Jadi bisa saja nanti untuk di daerah-daerah tertentu yang memang ekonominya terbangun atau tercipta dari pariwisata, itulah teman-teman penyiar radio menjadi influencer atau bagian atau yang memproduksi siaran-siaran yang berhubungan dengan pariwisata di daerah itu. Sehingga mereka mendapatkan juga multiplier efek dari kegiatan ekonomi yang di sana. Nah, di daerah lain mungkin yang berhubungan dengan tidak pariwisata tetapi hal-hal yang juga menjadi konten lokal di sana, baik itu budaya ataupun industri kesehatan atau hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi yang terjadi di masyarakat itu, produksi siarannya akan diarahkan ke hal-hal seperti itu. Jadi tidak dimonopoli oleh produksi siaran atau model siaran yang dibutuhkan oleh nasional. Nah, mungkin itulah yang kami anggap lebih bisa untuk ditampilkan atau beradaptasi dengan kebutuhan marketnya atau masyarakatnya. Gitu, Reza. Oke, jadi kalau kita bicara soal dari segi bisnisnya nih, bagaimana nanti Persiari sudah punya strategi tidak untuk bisa mencari keuntungan begitu agar memang kan ini namanya juga radio butuh pemasukan juga pastinya agar ini bisa berjalan. Ini seperti apa nih strateginya dari Persiari?
yang berkumpul di sini semuanya kan penyiar radio mayoritas dari berbagai genre. Nah, kami akan melakukan pendataan anggota dengan menggunakan metode aplikasi. Jadi insya Allah kami akan membuat aplikasi penyiar radio di Indonesia yang sekaligus menampung atau wadah produk-produk penyiaran yang tidak tersiarkan atau tersiarkan di perusahaan dia bekerja tetapi memiliki nilai lebih. Kalau di perusahaan dia bekerja, di radio dia bekerja, disiarkan di jam itu saja, tapi kita menilai ini bisa disiarkan lebih dari sekali. Nah, di wadah itulah melalui aplikasi tersebut bisa didapatkan sehingga teman-teman juga bisa berkontribusi secara nasional, daerah untuk produksi-produksi penyiaran yang jika memang ternyata itu memiliki nilai ekonomi, teman-teman juga bisa merasakan penyiarnya, bukan hanya pada saat disiarkan di radionya saja. Begitu, Reza. Oke, baik. Nanti kita akan lihat seperti apa itu ya. Apa namanya, segi bisnis dan juga wadah nanti yang akan dibangun oleh Persiari akan seperti apa ke depannya. Ini menarik untuk kita nantikan pastinya, Mas Hendra. Tapi Ya. jelang persiapan deklarasi Persiari tanggal 11 Maret nanti, ini apa saja yang sudah disiapkan oleh panitia? Kalau persiapan sih sudah 90% ya, insya Allah kita dimudahkan, dilancarkan acara-acaranya sesuai yang kita harapkan. Sebelumnya juga ada pameran foto di Museum dan Monumen Pers Solo. Besok itu dilakukan pelatihan dan juga acara para penyiar Indonesia berkumpul menyampaikan aspirasinya. Setelah itu hari Sabtu baru kita lakukan deklarasinya. Begitu, Reza. Nah, mungkin teman-teman perwakilan daerah mulai nanti malam atau besok juga sudah ada yang tiba di lokasi, juga tempat pelatihan dilakukan. Begitu, Reza. Oke. Nah, dalam kegiatan deklarasi hari Sabtu besok ini ada siapa tokoh yang diundang? Ada tokoh khusus yang diundang? Menurut rencana sih kita akan dikukuhkan dan dilantik oleh Kepala Kantor Staf Presiden Pak Muldoko. Ada juga dalam daftar undangan Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo, ada Mas Gibran ya, Wali Kota Solo, dan para pejabat terkait ya dari Kominfo, yaitu Pak Dirjen Usman Kasong, dan Ketua KPI, Dewan Pers, artinya, dan dari RRI, dan perwakilan-perwakilan perusahaan radio, ada dari PRSNI, itu juga kami undang semua. Oke, baik. Ini akan sangat menarik pastinya acara deklarasi ini. Tapi Mas Hendra, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, sudah ada penelepon ini atas nama Pak Gunawan. Selamat pagi, Pak Gunawan. Salam sehat. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Saya lebih tahu Bang Hendranya dengan siapa hostnya? Saya dengan Reza di studio. Oh iya, Pak Gunawan. Bung Reza, selamat pagi, salam sehat juga. Silakan Pak Gunawan. Bung Hendra, salam sehat juga. Ya, salam sehat Pak. Ya, ikut dukung untuk acaranya. Kami sebagai salah satu warga masyarakat pencinta radio, pendengar, terutama untuk genre talk show, begitu live interaktif dan juga yang bersifat live report di lapangan, begitu, Bung Hendra. Jadi nggak apa-apa, kalaupun kebijakan masing-masing, redaksi dari masing-masing gaya stasiun radionya, itu kita dukung aja. Tentu punya gaya masing-masing, dan skalanya saya sekali lagi baik kota metropolitan maupun skala nasional kita ikutin gitu. Bung Hendra, sebelum kami mensukseskan juga, barangkali Bung Hendra ada menanyakan sedikit, kami sebagai salah satu pendengar setia radio, ada yang mau ditanyakan nggak Bung Hendra ke saya? Pak, untuk kami berharap agar para pendengar radio dimanapun juga akan meningkatkan frekuensi komunikasi, Pak. Bisa saja nanti ada komunitas-komunitas pendengar radio yang nantinya juga melakukan hubungan kerjasama dengan Persiari, Pak. Karena insan ekosistem yang kita bangun itu kan penyiar, perusahaan radio, pemerintah, pendengar radio, Pak.
Itu Oh gitu ya. satu hal yang Baik. buat kami itu ekosistem penyiaran radio Indonesia. Begitu Pak, dan terima kasih sekali masih menikmati siaran radio Pak di era sekarang ini ya Pak ya. Ya, terima kasih dan menyemangati juga teman-teman khususnya dari kepenyiaran, nggak usah takut kalau ada istilah oh nanti akan bergeser ke digital bla bla bla, tetap karena ini salah satu bentuk media yang kita bisa dengarkan sambil disambi nyetir, disambi apa aja gitu kan, dibanding kalau medium yang lain begitu kan. Jadi nggak usah takut kemudian akan hilang seperti mohon maaf kartu pos, kemudian pager gitu, enggak. Kayaknya ini akan tetap bertahan di porsinya sendiri, walaupun juga nanti ada bentuk podcast dan lain-lain begitu, saling mengisi aja tampaknya. Itu sih poin Baik, itu. Pak. Kemudian tetap edukasi kepada teman-teman yang junior disamakan dengan gaya-gaya atau ininya teman-teman yang senior begitu. Jadi tidak nanti jomplang. Bung Indra sekalian kritik saran membangun adalah begitu teman-teman yang senior dan juga redakturnya oke, tapi ini yang di lapangan masih agak ngelek sedikit dalam tanda kutip. Nah ini tolong disamakan, dibuat kalibrasinya yang sama begitu. Kami support banget, tetap dukung dan juga tidak kehilangan momen, dan juga live report di lapangannya on the spot. Kami senang sekali, Bung Indra. Sukses selalu buat program acaranya. Titip salam buat seluruhku, dan kita juga nantikan kalau ada tadi undangan kepada kami-kami yang memang senang dengan medium radio. Demikian, Bung Baik Indra. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Baik. banyak. Pak Selamat Gunawan pagi kembali. sudah puas Terima kasih Pak Gunawan. dengan jawaban dari Mas Hendra? Selamat pagi Oke, semua. selamat pagi, salam sehat Pagi, Pak Pak. Gunawan. Salam sehat, terima kasih. Terima kasih atas masukannya dan juga pendapatnya di Morning Traffic kali ini. Mas Hendra, memang tadi seperti yang disinggung oleh Pak Gunawan, ini kan suka ada bermunculan lah podcast yang memang terkadang isi kontennya itu tidak berdasar kaidah jurnalistik. Nah ini kan menjadi bagian dari sistem pelatihan juga ya dari Persiari ini, bagaimana ke depan agar konten-kontennya bisa lebih baik begitu ya Mas Hendra? Ya, itu Reza yang tadi kita bahas ya, bahwa perkembangan itu muncul tidak diantisipasi atau disadari oleh pelaku penyiaran itu sendiri, utamanya penyiar radio. Sebenarnya bicara medium lain, baik itu yang sifatnya digitalisasi tambahan atau tren ya, kayak seperti podcast itu, harusnya teman-teman penyiar radio jauh lebih siap, karena itu hanya memindahkan ruang dan merubah model. Tetapi substansinya sama. Nah, disitulah yang kita ingin buat modul-modul, kita ingin buat semacam handout untuk pelaku penyiarannya, sehingga yang tadi kita khawatirkan bahwa itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyiaran radio yang sudah ada bisa tidak terjadi. Karena hal yang tidak kita inginkan itu kan dampak negatif dari penerima siaran radionya. Informasi yang diterima oleh para pendengarnya. Kita harus mengakui hari ini kita ada di era di mana sebuah informasi yang salah itu ada yang mendengarkan dan ada yang mendukung. Nah, yang mendukung ini pun juga bukan dalam arti dia memahami. Terkadang dia tidak memahami apa yang didukung itu. Nah, disinilah kerja-kerja penyiar radio yang buat saya harusnya menjadi lebih ekstra agar informasi-informasi yang benar-benar baik itulah yang disampaikan atau terdengar menjadi informasi publik. Nah, di situ kan juga ada peran pemerintah. Peran pengawasan ya. Ya, menjaga dan mengawal semua ini, dan tentunya kita harapkan memudahkan, memfasilitasi. Itu Mas Reza. Oke, jadi artinya memang kualitas penyiaran ini juga akan ditekankan dalam deklarasi Persiari tanggal 11 Maret ya Mas? Ya, itu utamanya. Itu utamanya ya. Oke, nah terakhir ini Mas Hendra, ke depan mau dibawa kemana ini Persiari sebagai organisasi profesi? Pertama, Persiari adalah organisasi yang lahir karena kesadaran para penyiar radio untuk berkumpul, membenahi diri, menyesuaikan diri, dan mengajak para pihak bersama-sama
membangun ekosistem penyiaran Indonesia. Kami tidak pernah merasa kurang atau paling siap atau tidak siap dalam memperbaiki ekosistem penyiaran di Indonesia. Semua pihak saya rasa perlu berpartisipasi dan kami mohon dukungan dan juga diingatkan jika memang ada hal-hal yang sudah jauh di luar dari harapan. Tentunya dukungan itu menjadi modal kuat kami atau spirit kami menata kembali penyiar radio di Indonesia yang bisa lebih berintegritas, berinovasi, dan memiliki kontribusi yang baik terhadap informasi publik. Itu, Reza. Baik, terima kasih juru bicara dan bendahara umum Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia atau Persiari, Mas Hendra Setiawan, sudah memberikan waktu dan juga pencerahannya dalam program Morning Traffic. Salam sehat dan salam siar, Mas Hendra, sukses selalu. Terima kasih, Reza. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.